Halo Tribuners, ketemu lagi dengan tribunsolo.com untuk liputan UMKM di Solo Raya. By the way, tahukah kamu alat musik bernama rebana? Rebana adalah alat musik yang identik dengan musik hadroh khas Timur Tengah. Biasanya di Indonesia, alat musik ini memang digunakan untuk hadroh. Hadroh inilah yang memeriahkan berbagai acara penting seperti pembukaan ceramah, penyambutan tokoh pejabat, hingga acara pernikahan. Nah, di sebuah desa kecil bernama Bendan di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, ada usaha rumahan yang membuat rebana dan gema hingga mancanegara. Rebana Center, tempat pembuatan rebana yang bukan sekedar alat musik. Namun, rebana di desa ini dianggap sebagai simbol perjuangan, budaya, dan harapan bagi pemuda asli desa setempat. Seperti apa kisahnya? Yuk ikut tribunsolo.com menelusuri kisah, menelik proses pembuatan hingga penjualan rebana dari Rebana Center Boyolali. Didirikan oleh Janu Setiawan pada 2012, Rebana Center berawal dari sebuah panggilan hati. Bukan bisnis, tapi misi untuk menjaga denyut tradisi yang mulai ditinggalkan pemuda-pemuda kampungnya. Kala itu, banyak pemuda desa memilih merantau untuk mencari nafkah. Janu, yang awalnya seorang pedagang keliling, lalu beralih menjadi pengrajin rebana di desanya. Ia tak perlu jauh-jauh keluar kota ataupun keluar pulau, bisa berkarya dan berpenghasilan di kampungnya sendiri. Tanpa modal besar, tanpa pengalaman luas, hanya dengan tekad, mau belajar dan berkarya, Janu akhirnya bisa membuka usaha sendiri di kampungnya. Seperti kisah pengusaha UMKM lainnya, perjalanan memulai usaha awalnya tidaklah mudah. Janu pernah berjualan keliling menjajakan bubur ayam, es dawet, hingga buku, sarung, dan pakaian. Namun siapa sangka, titik balik hidupnya justru bermula dari permintaan tak terduga seorang kiai di kampungnya yang resah karena banyak pemuda memilih merantau dan meninggalkan kegiatan keagamaan. Kiai tersebut mendorong Janu dan pemuda kampung lainnya untuk belajar membuat rebana sebagai bentuk usaha sekaligus upaya mempertahankan aktivitas keislaman di lingkungan mereka. Dari situlah Janu dan teman-temannya mulai belajar membuat rebana. Setelah berhasil membuat rebana dan menerima sejumlah pesanan, ujian justru datang. Terjadi masalah internal, yakni perpecahan kelompok karena persoalan pembagian hasil. Proyek rebana pun sempat terhenti, padahal baru berjalan beberapa bulan. Hanya berjalan sekitar 1 bulan sampai 3 bulan saja. Nah itu kemudian ada permasalahan di intern. Tak ingin berlarut-larut dan mengecewakan jemaah juga demi nama baik kampung, Janu memilih melanjutkan perjuangannya sendirian. Ia kemudian pergi menimba ilmu langsung ke sentra pembuatan rebana di Jepara. Setelah merasa cukup mahir, Janu mulai membuka usaha sendiri yang ia beri nama Rebana Center. Demi efisiensi, ia memilih membeli bahan kayu yang sudah dibentuk daripada membubut sendiri. Ia kemudian lebih fokus pada kualitas produksi. Meski sempat mengalami kegagalan, seperti kulit rebana yang pecah saat proses press, Janu tak menyerah. Satu hal yang membuat usahanya bertahan adalah kejujuran. Tak hanya itu, Janu juga membuka diri belajar dunia digital meskipun sebelumnya ia tak memahami teknologi sama sekali. Usaha dan keuletannya kini membuahkan hasil. Rebana produksinya dikenal luas dan terus tumbuh hingga ke luar negeri. Proses pembuatan rebana pun tak selalu mudah dan mulus. Tak jarang, kulit rebana pecah saat dipres. Untuk proses pembuatan rebana, Janu hanya menggunakan kayu mahoni.
Kayu ini terkenal empuk tapi tidak mudah pecah, cocok untuk menghasilkan suara yang nyaring. Kayu dibentuk melingkar sebagai rangka dasar rebana. Setelah itu, kulit kambing betina dipersiapkan. Kenapa harus betina ya? Karena kulit kambing betina lebih tipis tapi justru lebih kuat saat dipres. Setelah dijemur kering, kulit dibentangkan dan dipasang ke bingkai kayu. Kulit yang telah terpasang dipres menggunakan alat khusus. Uniknya, proses ini dibantu lampu bohlam agar kulit mendapat suhu panas yang pas, membuat hasil akhirnya lebih maksimal. Setelah proses pengepresan dan pengeleman selesai, rebana dicat dan dihias. Aksesoris seperti krepyak pun dipasang sebagai sentuhan terakhir sebelum siap dijual. Usaha kelompok yang dibentuk Janu dulu memang pecah karena masalah pembagian hasil. Tapi Janu tak mundur. Hingga akhirnya, Rebana Center berdiri sendiri dan menjadi kekuatan baru dari Boyolali. Kini, omset Rebana Center mencapai hingga 200 juta per bulan loh. Produknya menyebar dari Sabang hingga Merauke, bahkan menembus pasar Malaysia dan negara lainnya. Dari yang awalnya hanya satu jenis produk, kini Rebana Center memproduksi lebih dari 50 jenis rebana, dari yang mini hingga jumbo, dari yang klasik hingga modern. Menurut Janu, meski kini zaman semakin modern, ia tak akan berhenti membuat rebana. Ia ingin rebana tetap hidup di era serba canggih ini. Lantas, berapa sih harga jual rebana? Ternyata harganya cukup terjangkau loh. Harga jual rebana mulai dari 300 ribuan. Sedangkan harga servisnya mulai dari 125.000 hingga 200 ribuan. Meski harganya terbilang terjangkau, namun ada proses ketelitian yang selalu dilakukan para pengrajinnya. Tak heran jika Rebana Center memiliki pelanggan setia yang selalu memesan rebana di sini. Salah satunya adalah Ketua Hadroh Al-Husna, Wahid Nurul Aziz. Ia mengungkap saat awal membentuk grup Hadroh Al-Husna pada tahun 2013 di Dukuh Kiringan, Desa Canden, Kecamatan Sami, Boyolali, ia harus membeli alat rebana dari luar daerah seperti Demak dan Jepara. Saat itu, ia belum mengetahui adanya produsen lokal di wilayah Solo Raya. Namun, seiring waktu, Aziz mulai mengenal nama Rebana Center, ia lalu mulai beralih untuk membeli alat dari tempat tersebut. Tak hanya memesan rebana, Aziz mengaku sering membawa alat yang rusak atau suaranya yang mulai jelek untuk diservis di sana. Itu kulitnya bagus, kemudian ringan juga, dan saya sering sudah membelikan dari Hadroh Al-Husna juga, kemudian TPA itu menggunakan Rebana Center dari Pengging, dan itu baik. Kini, Rebana Center menjadi andalan para grup hadroh dan pelatih seni tradisional. Tak hanya menjual produk, mereka juga menjaga semangat budaya agar terus hidup. Dengan ketekunan dan inovasi yang terus dikembangkan, rebana buatan Janu telah berhasil menembus pasar dari Sabang sampai Merauke. Produk-produk yang dihasilkan pun bervariasi, mulai dari rebana klasik hingga rebana modern yang cocok digunakan untuk berbagai acara keagamaan dan pertunjukan seni budaya. Rebana Center kini menjadi salah satu contoh sukses UMKM desa yang mampu bertahan dan berkembang dengan semangat inovasi. Itu dibuktikan dengan terus pengembangan produk rebana. Janu yang awalnya memulai usaha baru membuat satu produk saja, kini sudah lebih dari 50 jenis rebana. Biasanya saat memasuki bulan puasa, pesanan rebana turun drastis, bahkan hampir tidak ada. Namun, permintaan untuk servis rebana malah meningkat. Rebana-rebana yang bunyinya sudah tak nyaring lagi, dibawa lagi ke Rebana Center untuk diservis. Rebana yang diservis kebanyakan hanya untuk penggantian kulit saja. Itu karena banyak kulit rebana yang sudah kendor atau robek sehingga suaranya berubah. Ratusan rebana yang diservis itu tidak hanya dari Solo Raya saja, tapi juga ada yang dari Magelang, Salatiga, dan daerah lainnya. Permintaan servis rebana ini akan meningkat pada bulan Rabiul Awal.
Kini, Rebana Center menjadi andalan para grup hadroh dan pelatih seni tradisional. Tak hanya menjual produk, mereka juga menjaga semangat budaya agar terus hidup. Di tangan Janu Setiawan, Rebana bukan hanya alat musik. Ini menjadi suara perjuangan, suara desa, dan suara Indonesia. Dari Boyolali untuk dunia. Sampai jumpa di liputan UMKM selanjutnya ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.